Pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Maksud kami Pertanahan Nasional menyatakan akan terus mengobarkan perang terhadap mafia tanah di Indonesia. Saat ini Kementerian ATR BPN setidaknya telah menyelesaikan 60 kasus pertanahan dari total ratusan kasus yang terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan terdapat 244 kasus mafia tanah di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Selain ratusan kasus mafia tanah, KPK juga menyatakan ada 31.228 kasus pertanahan yang terdiri dari 37% sengketa, 2,7% konflik, dan 60% perkara. Sementara data Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mencatat di sepanjang tahun 2022 terdapat 800 hingga 900 kasus kejahatan pertanahan. Dan menyikapi kondisi permasalahan tanah yang cukup banyak dan kompleks, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menegaskan akan terus memberantas praktek kejahatan pertanahan di tanah air. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menyatakan pihaknya menyelesaikan 60 kasus dari ratusan kasus pertanahan yang terjadi di sepanjang tahun 2022 baik di tingkat kepolisian maupun di BPN. Adapun modus yang sering digunakan para mafia tanah adalah melakukan pemalsuan dokumen baik girik maupun surat keterangan tanah. Hadi kembali menegaskan untuk memberantas tuntas kejahatan pertanahan, perlunya dijalin sinergitas yang kuat antara BPN, pemerintah daerah, pihak kepolisian, dan lembaga peradilan. Hadi Cahyanto mengancam tidak akan takut dan pandang bulu untuk menggebuk para mafia tanah yang masih berani melakukan kejahatan pertanahan di Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah pastikan tindak tegas mafia tanah sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak RW Agus Wijayanto. Beliau adalah Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Mungkin langsung saja diupdate, Pak, terkait dengan kondisi permasalahan ya terkait dengan tanah begitu di Indonesia hingga saat ini seperti apa, Pak? Iya, tadi disampaikan apa yang disampaikan KPK itu sebetulnya itu kan dari beberapa tahun. Ya. Nah, 2022 itu kita sudah sampai 2022 itu kita juga sudah menyelesaikan kasus-kasus yang itu. Jadi menurut data kita Oke. pada tahun 2022, 2023 ini tinggal 8.111 kasus. Ya, yang terdiri dari 4.211 kasus sengketa dan konflik ada 550, perkara di pengadilan ada 3.290 kasus. Nah, ini kondisi permasalahan yang ada di tanah air kita ini. Demikian, Mas. Tapi kalau kita lihat dominasi sebenarnya permasalahan tanah di Indonesia tuh yang seperti apa sih, Pak? Ya, banyak ya. Kalau kita buat tipologi, Oke. itu ada sengketa penguasaan pemilikan tanah, pendaftaran tanah ya. Namun yang dominan ini adalah sengketa penguasaan pemilikan tanah. Misalnya satu bidang tanah yang sudah dimiliki dengan hak tertentu diklaim oleh pihak lain dengan alasan yang sama atau bisa juga berbeda ya. Misalnya sertifikat diklaim tadi dengan kemudian ada girik lain. Bisa aja satu girik, dua girik, atau lebih dari dua girik yang mengklaim. Atau juga diklaim bahwa itu adalah tanah pihak lain berdasarkan bukti hak lama seperti hak-hak ekonom, obstal, erpah gitu yang seharusnya itu sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, ini salah satunya. Kemudian juga pengaduan-pengaduan yang masuk adalah sertifikat yang double, gitu ya. Kalau sertifikat double ini bisa jadi sebetulnya sertifikat itu tidak hilang, tapi dinyatakan hilang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti. Nah, sertifikat yang aslinya ini masih dia pegang, sebetulnya lagi dijadikan jaminan utang, digadai. Nah, yang baru ini dialihkan sehingga seakan-akan ada dua sertifikat.
Nah, kemudian juga bisa juga yang satu adalah sertifikat yang memang palsu, artinya bukan produk dari BPN. Nah, kemudian juga eh, peralihan hak ya yang terbukti palsu surat kuasanya. Nah, Oke. kemudian sudah beralih. Tapi ada juga yang sudah beralih karena palsu dinyatakan sudah oleh pengadilan pidana, tetapi oleh pengadilan perdata dinyatakan peralihannya sah. Ada yang demikian. Jadi ada pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain. Kemudian bisa juga tanah yang sudah sertifikat atas nama satu pihak dinyatakan batal oleh PT UN, tetapi kemudian oleh perdata yang sertifikat yang dinyatakan batal itu dinyatakan betul sah pemilikannya oleh pihak yang punya sertifikat yang dinyatakan batal itu. Sehingga juga ini ada perbedaan. Kemudian tanah-tanah kosong yang digugat di pengadilan. Jadi diputus first take karena tidak ada tergugatnya tidak hadir. Kemudian ya tumpang tindih sertifikat semacam itulah. Menyangkut konflik adalah penguasaan masyarakat di atas tanah-tanah HGU perkebunan atau HGU perumahan. Mereka minta supaya itu dikembalikan ke mereka atas dasar ulayat atau penguasaan yang turun-temurun. Baik itu badan hukum maupun instansi pemerintah. Wow. Ya, demikian. Saya hanya menanyakan yang dominan, tapi ternyata banyak juga Pak ya permasalahan yang terjadi begitu kalau kita bicara mengenai pertanahan di Indonesia. Tadi ada sengketa kepemilikan tanah, sertifikat tanah, peralihan hak tanah, kemudian tanah kosong yang digugat dan juga tumpang tindih sertifikat. Nah kalau kita boleh menggunakan helikopter view begitu ya Pak Agus, sebenarnya bottleneck-nya di mana begitu yang menjadi penyebab utama dari terjadinya permasalahan-permasalahan tadi? Penyebab kalau kita bicara secara global, mengapa masalah pertanahan itu muncul, itu satu klise adalah bahwa luas tanah yang relatif terbatas, kebutuhan tanah yang semakin meningkat untuk pembangunan dan jumlah penduduk sehingga nilai ekonominya tambah. Nah disinilah orang kemudian berlomba-lomba memiliki tanah baik secara hukum maupun secara melawan hukum. Kemudian di sisi lain ada ketimpangan penguasaan tanah. Ada orang yang mempunyai tanah yang banyak, besar, ada yang tidak mempunyai tanah. Yang punya tanah tidak dimanfaatkan. Nah ini juga mendorong orang untuk masuk ya. Kemudian pluralisme hukum di masa lalu. Jadi di masa lalu kan ada berlaku hukum Barat, hukum Belanda, ada hukum adat gitu. Nah sekarang ini harusnya sudah sudah selesai, gitu. Tetapi ternyata jenis-jenis ini, status tanah ini kemudian diperlakukan berbeda antara bekas ekendom dengan girik itu berbeda. Kalau dianggap terus masih berlaku. Nah persoalannya adalah girik-girik ini administrasinya sekarang ini tidak lagi bagus. Bahkan Dirjen Pajak sudah menyatakan dulu ada surat edarannya tidak lagi akan melayani penerbitan riwayat tanah atas dasar girik. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang satu bidang tanah ini beberapa waktu lalu di Banten itu ditemukan ada satu karung belangko girik lama dikuasai oleh satu pihak tertentu, ya itu tinggal pesan aja mau di mana ditaruh itu giriknya diisi, nah itu ada tanah kosong bisa mendarat di sana gitu. Nah itu persoalan administrasi pertanahan dan juga administrasi pertanahan yang kita masih terus sempurnakan. Oke, itu dia. Berarti memang celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab lah begitu ya Pak Agus ya, menyikapi kondisi pertahanan seperti ini. Nah, kalau kita bicara mengenai daerah Pak, yang paling banyak juga terjadi konflik ataupun permasalahan pertanahan ini di mana saja Pak? Seingat saya itu daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara itu juga mostly banyak konflik-konflik perkebunan, masyarakat dengan perkebunan. Kemudian juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa hampir, gitu ya, karena nilai tanahnya. Dan itu selain tanah-tanah perkebunan juga sengketa penguasaan pemilikan, tadi klaim-klaim tanah atas dasar alasan yang berbeda. Kemudian DKI Jakarta, Bali, Banten juga. Nah itulah kira-kira yang masuk di 5 besar di Indonesia. Baiklah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, tadi ada beberapa oknum lah yang memanfaatkan celah itu.
Apakah ada kaitannya dengan mafia tanah yang ramai diperbincangkan dan bahkan Menteri ATR juga tengah secara tegas begitu akan memberantas tuntas mafia tanah di Indonesia? Ya, ya. Eh, Tentu ada ya. Tadi kalau saya lihat dari kita yang saya sampaikan mengapa permasalahan itu terjadi. Oke, Sebetulnya dari kondisi yang demikian ini memberikan peluang bagi mafia tanah dia untuk masuk ke dalam area itu ya untuk bagaimana dia memperoleh keuntungan atas diri sendiri dari bukti-bukti hak lama yang tidak tertib lagi pengadministrasiannya. Nah ini dia bisa juga jadi masuk ke dalam area itu. nah kira-kira kalau kita lihat dengan kondisi yang ini saat ini begitu bahkan tadi KPK sudah menyampaikan ada ribuan Ya. kasus. Nah permasalahan ataupun penyelesaian yang tengah dilakukan begitu dari Kementerian ATR BPN sejauh ini langkah apa yang sudah ditempuh begitu Pak? Ya, sebetulnya ini sudah kita lakukan sejak 2017 ya, Ya. tetapi itu kita percepat, kita tingkatkan adalah kita tahu kita lakukan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ya, jika semua bidang tanah telah terdaftar, maka jelas status penguasaan tanahnya ini akan mempersempit ruang gerak dari mafia tanah karena semua bidang sudah terdaftar. Oke. Dan kemudian juga reforma agraria terus kita lakukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah. Juga tidak kalah pentingnya adalah digitalisasi warkah-warkah ya, gambar ukur dan penggunaannya dalam layanan pertanahan. Kemudian penyelesaian sengketa konflik kita percepat dengan Pak Menteri selalu mengatakan kita koordinasi dengan 4 pilar, APH, pemerintah daerah dan juga lembaga peradilan. Dan tentunya juga sebagai dirjen fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan Oke. melakukan fungsi assurance maupun consulting ini melalui audit kinerja, audit tertentu, investigasi, maka ini akan juga mempertajam dan kualitas daripada produk-produk pertanahan. Oke, selain mafia tanah begitu yang tengah diupayakan terus untuk diberantas, permasalahan data juga menjadi suatu hal yang krusial di Indonesia. Apakah ini menjadi suatu permasalahan yang akan terus dicermati Pak Agus? Berikut ini kembali kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan kondisi dari konflik pertanahan di tanah air seperti apa. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan ada sekitar 491 kejadian dari tahun 1988 sampai dengan 2023 dengan lahan sekitar 4,9 juta hektar dengan korban ini baik mungkin penjelasannya lebih lanjut ada yang luka-luka kemudian mungkin ada yang meninggal juga kita lihat 870-an ribu begitu yang terjadi dalam kurun waktu 88 sampai dengan 2023. Kemudian ada sebaran konflik pertanahan sendiri berdasarkan provinsi kita lihat Kalimantan Tengah, kemudian ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau. Dan selanjutnya kita lihat ada sebaran konflik pertanahan berdasarkan sektornya. Ada perkebunan, kemudian hutan produksi, pertambangan, hutan konversi, dan juga hutan lindung. Baik, kita akan kembali berbincang bersama dengan Bapak Agus Wijayanto, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Baik, ya Pak Agus kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita lihat dengan beberapa daerah yang sudah Anda sampaikan, permasalahan-permasalahan yang cukup pelik nampaknya begitu di bidang pertanahan di Indonesia. Ini tadi sudah Anda sebutkan juga mafia tanah juga ada potensi di sana. Nah lantas bagaimana dengan data Pak? Data ini kan memang menjadi suatu permasalahan yang krusial sekali di Indonesia. Apakah juga dialami oleh BPN sendiri Pak Agus? Ya, kalau perbedaan data, saya kira begini, masalah pertanahan, konflik pertanahan itu tidak semuanya disampaikan ke BPN. Barangkali tadi karena menyangkut, kalau saya lihat itu menyangkut ada kekerasan, tindak pidana. Nah, itu mungkin laporannya masuk ke kepolisian atau masuk ke instansi yang lain. Sehingga mungkin yang masuk ke kita agak berbeda. Memang kita nomenklaturnya kita bedakan antara sengketa konflik
dan perkara. Kalau Oke. sengketa ini lebih pada sebetulnya konflik tapi antara orang perorangan. Namun nomenklatur konflik di ATR, di BPN ini adalah sebetulnya konflik antara kelompok masyarakat dengan satu pihak. Ya, misalnya di Kalimantan tadi data-data tadi menyangkut perkebunan. Ya. Jadi penguasaan masyarakat atas tanah perkebunan mungkin kemudian ada bentrok di sana. Nah, perkara itu sudah di pengadilan. Jadi memang di konflik-konflik yang di perkebunan banyak juga diwarnai dengan kekerasan. Nah, tugas kita adalah terhadap klaim-klaim masyarakat terhadap tanah-tanah perkebunan adalah kita harus menyelesaikan dan kita meneliti bahwa bagaimana kemudian kita kaji ulang proses penerbitan hak kalau untuk perkebunan HGU ya. Oke. Bagaimana dasar-dasar klaim daripada masyarakat ya. Kalau sepanjang itu akan oleh oleh perkebunan dan prosesnya sudah benar, tentu kita juga tidak bisa begitu saja diserahkan kepada masyarakat gitu ya. Namun konflik-konflik ini biasanya kita selesaikan secara mediasi. Namun apabila memang ada hak-hak masyarakat yang perlu dilindungi dan kepentingannya belum diberikan ganti kerugiannya, itu bisa saja dari HGU itu kita enklave atau kita keluarkan. Bahkan kalau memang ada kekeliruan di dalam proses penerbitan HGU itu bisa saja suatu hak atas tanah itu kita batalkan. Demikian, Mas. Oke. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, cukup lama sih, tidak Pak, kalau melihat dari proses penyelesaian begitu permasalahan tanah sendiri, atau memang tergantung dari kasusnya juga? Ya, tergantung dari kasusnya. Jadi ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat. Kita memberikan kategori gitu. Oke. Karena ya kalau kasusnya ringan atau sedang kita bisa lebih cepat prosesnya. Cuma biasanya masalah pertanahan, apalagi kita bicara konflik, itu masalahnya tidak hanya masalah yuridis mata-mata, tapi masalah hukum, sosial, ya politik, keamanan juga, ekonomi juga. Gitu. Jadi kita selesaikan secara hukum aja tidak bisa menyelesaikan persoalan. Jadi harus secara keseluruhan. Oke. Dan pada saat penyelesaian dari permasalahan tanah tadi begitu ya Pak Agus, sudah bisa diselesaikan di tingkat daerah saja kah, atau bisanya naik sampai ke tingkat nasional misalnya? Kalau persoalannya tidak perlu koordinasi yang lebih luas, cukup diselesaikan daerah bisa. Tapi ada hal-hal yang harus kita selesaikan di pusat. Seperti contoh misalnya kasus-kasus penguasaan masyarakat atas tanah-tanah perkebunan milik BUMN. Karena ini menyangkut instansi, aset instansi. Ya, kita harus koordinasi dengan instansi yang bersangkutan dan bahkan DJKN, Kementerian Keuangan, bahkan Jaksa dan kepolisian juga, karena ini dampaknya lumayan luas. Gitu. Itu dia. Tapi kalau itu hanya masalah yuridis saja, saya kira di daerah bisa diselesaikan. Oke. Pak Menteri ATR juga menyebutkan bahwa tidak bisa sendirian begitu kalau kita mengatasi mafia tanah ataupun permasalahan tanah di Indonesia, harus melibatkan banyak lembaga begitu, entah itu lembaga keamanan ataupun instansi terkait lainnya. Dan bagaimana dengan kolaborasi ataupun sinergitas yang sudah terjalin sejauh ini, Pak? Iya, itu yang selalu ditekankan oleh Pak Menteri, perlunya kita melakukan koordinasi terhadap 4 pilar ya. Pemerintah daerah yang ada di wilayahnya, gitu kan. Dan kalau itu menyangkut instansi lain, tentu kita juga koordinasi dengan instansi lain. Dan koordinasi itu kita lakukan untuk itu. Dan memang tidak mudah karena masing-masing ada aturannya sendiri. Pertanahan ada aturannya sendiri, menyangkut aset instansi pemerintah ada undang-undangnya sendiri. Ya, nggak bisa kita kemudian membatalkan atau mengeluarkan, menyerahkan pada masyarakat, sementara itu masih tercatat sebagai aset, kita dianggap nanti menghilangkan aset, gitu kan. Nah, sehingga ini perlu koordinasi, sehingga penyelesaiannya bisa tuntas dan terintegrasi secara keseluruhan.
Oke, dalam menyikapi tahun 2023, adakah strategi khusus begitu yang sudah disiapkan untuk memberantas mafia tanah? Ya, ya tadi kita daftarkan seluruh bidang tanah. Kita Daftarkan. targetnya harus kita selesaikan di 2025 ini harus selesai. Kemudian juga eh, apa namanya kita tertibkan juga tanah-tanah yang terlantar. Ya. Kemudian kita rapatkan barisan tadi dengan 4 pilar dalam rangka percepatan penanganan konflik, Ya. meningkatkan tertib administrasi pertanahan, termasuk digitalisasi tadi, kemudian pengawasan dan jangan lupa peran masyarakat juga sangat penting. Oke. Kita belum lama ini kita menggalakkan gerakan masyarakat pasang batas, gema batas. Kemarin kita ada di Cilacap, ada di Papua. Kalau semua masyarakat sadar untuk melindungi dan menjaga dan memanfaatkan tanahnya, bersama-sama menetapkan batas, artinya para pihak sudah mengakui Oke. Ya. si pemiliknya ada siapa, sehingga kalau ada orang lain mau masuk sana, itu kita sudah preventif, sudah terjaga, dan kita mendaftarkannya akan lebih mudah. Oke. Dan lantas kalau kita cermati hukuman, kalau kita bicara mengenai punishment yang diberikan untuk pelaku kejahatan mafia tanah ini, apakah saat ini sudah sesuai harapan begitu banyak pihak atau mereka yang sudah menjadi korban dari mafia tanah, atau perlu kita tingkatkan lagi sehingga ada efek jerah di sana, Pak Agus? Ya memang sampai saat ini belum ada satu ketentuan hukum sendiri khusus untuk mafia tanah. Jadi terhadap ini masih kita gunakan KUH pidana. Ya, jadi ya pemalsuan ya misalnya dengan 378 atau 263, 266 KUHP gitu. Nah, penggelapan dengan berapa 385. Nah, tapi dengan kalau kita memang yang penting bagaimana kita melakukan satu proses penegakan hukum dan semua yang main-main dengan tanah ini bisa kita tegakkan hukumnya dan dipidana. Ini saya kira ini juga sudah memberikan efek jerah kepada mereka. Oke, perlu ada payung hukum yang lebih kuat lagi terkait dengan kebijakan tanah ini, kemudian juga reward dan juga punishment kalau kita bicara mengenai tadi ada keterlibatan masyarakat, kemudian Pemda dan instansi terkait begitu Pak Agus. Tentu, kalau untuk reward itu kita berikan kepada pihak-pihak yang mendukung terciptanya tertib pertanahan, baik di pemerintah daerah maupun pusat. Nah, untuk payung hukum saya kira memang kita perlu kaji ulang ya terhadap berbagai macam peraturan ya, karena dari pertanyaan mengapa sengketa tanah terus muncul ya, karena kalau kita lihat wajah hukum itu kan kita bisa lihat dari legal substance ya Mas, undang-undangnya. Apakah ini mendukung ataukah justru memberikan peluang? Kemudian juga legal structure-nya, siapa yang melaksanakan, gimana mereka harusnya melaksanakan. Kemudian juga legal culture-nya, budaya hukum dari masyarakat ini yang kita perlu sosialisasikan juga. Nah, saya kira kita beberapa waktu lalu juga sudah menyusun RUU pertanahan, tetapi ini berhenti dan ini harus kita lanjutkan kembali. Oke, itu dia RUU pertanahan mungkin akan menjadi solusi ya dalam penyelesaian permasalahan ataupun mafia tanah di Indonesia. Optimisme Anda terakhir Pak Agus untuk penyelesaian tanah di tahun 2023 ini seperti apa? Kami optimis ya bahwa kita bisa lebih baik lagi ya, karena kalau kita bisa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat ya, dan masyarakat sudah memperoleh kepastian hukum, masyarakat sejahtera, tentu mafia tanah sulit untuk masuk. Demikian. Oke, baik Pak Agus, dan semoga permasalahan tanah di Indonesia juga bisa segera diakhiri dan tidak ada lagi mafia tanah yang berani untuk melakukan kejahatan lagi yang akan merugikan banyak orang termasuk masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan Pak Agus. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Agus. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.